Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah iqraran bihi wa tauhidan. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang paling indah untuk selalu kita ucapkan selain puji dan puja syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Dia Ar-Rahman, Ar-Rahim, masih terus memberikan rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kita. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan nikmat-Nya yang Dia telah berikan kepada kita. Dengan kenikmatan yang begitu besar dan begitu banyak, dan kenikmatan yang tanpa terhingga dan tanpa terbatas. Saking banyaknya jamaah sekalian, nikmat Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita, kita tidak akan mampu menghitung-hitungnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jika kalian hendak menghitung-hitung nikmat Allah, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitung-hitungnya. Oleh karena itu jamaah, sudah sepantasnya atau sudah selayaknya bagi kita sebagai seorang muslim, terlebih lagi kita sebagai penuntut ilmu, agar terus berusaha dan berupaya semampu kita biidznillah untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Karena Allah Subhanahu wa taala juga jemaah menjanjikan kepada kita semua, kepada orang-orang beriman, jikalau hambanya tersebut itu mensyukuri nikmat yang Dia telah berikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kalian bersyukur, jika kalian mensyukuri nikmat yang telah berikan kepada kalian, la azidannakum, maka pasti aku akan tambahkan nikmat tersebut. Ini janji Allah Subhanahu wa taala jemaah, dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah ingkar kepada janjinya. Akan tetapi ada ancaman bagi orang-orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, ingkar terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala in kafartum," jika kalian kufur, ingkar terhadap nikmatku, "inna adabi lasyadid," sesungguhnya azabku itu sangatlah pedih. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengetahui hakikat yang agung ini, lalu apakah yang harus kita lakukan? Bagaimana caranya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah cukup kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hanya dengan mengucapkan alhamdulillah ketika kita mendapatkan nikmat? Tentu tidaklah demikian jemaah sekalian. Karena syukur tidak cukup hanya dengan lisan, melainkan harus dengan hati juga anggota badan. Adapun syukur dengan lisan, yaitu kita terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, menyebut-nyebut nikmat Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Kemudian syukur dengan hati, yaitu kita meyakini, tanamkan di dalam hati kita, tanamkan dalam keyakinan kita bahwa nikmat apapun yang kita dapatkan, nikmat apa saja yang kita peroleh,
maka itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Dan apa saja yang ada pada kalian, apapun yang ada pada kalian berupa nikmat, faminallah, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syukur dengan anggota badan, yaitu kita menjadikan nikmat Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita untuk mewujudkan tujuan utama kita diciptakan di permukaan bumi ini. Apa tujuan kita diciptakan di permukaan bumi ini? Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah insyaallah yang semuanya kita di sini menghafalkannya dalam surah Dzariyat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada-Aku. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita sekaligus mengajarkan kita kepada sesuatu yang dengannya seseorang akan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abdurrahman bin Sakhar atau yang dikenal dengan Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Unduru ila man huwa asfala minkum wa la tanduru ila man huwa fawqakum, fa huwa ajdaru an la tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lihatlah kepada orang lebih rendah dari kalian dan janganlah kalian melihat kepada orang yang lebih tinggi dari kalian. Yang demikian itu, hal itu lebih pantas kalian lakukan agar kalian tidak meremehkan, agar kalian tidak merendahkan nikmat Allah Subhanahu wa taala pada diri kalian. Hadis ini jamaah adalah petunjuk dari Nabi kita akan sesuatu yang dengannya seseorang hamba itu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, akan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala sehingga dia melihat kepada orang yang diuji dengan berbagai macam penyakit yang menyebabkan dia subhanallah sengsara. Kemudian dia berpindah dan melihat kepada dirinya, subhanallah, walaupun saya sakit, ternyata ada orang lebih parah sakitnya daripada saya. Kemudian jamaah, seseorang melihat kepada orang yang diuji dengan berbagai macam kekurangan. Seseorang melihat kepada orang yang diuji dengan berbagai macam kekurangan. Dia tidak bisa melihat, dia tidak bisa mendengar, tidak bisa berbicara. Kemudian dia berpindah kepada dirinya dan melihat kepada dirinya, subhanallah, nikmat Allah pada diriku sangatlah banyak. Aku memiliki kekurangan dalam hal ini, fisikku kurang dalam hal ini, akan tetapi si fulan lebih kurang daripada saya. Dia tidak bisa melihat, dia tidak bisa mendengar, tidak bisa berbicara, tidak bisa ini dan itu. Sehingga hal ini jamaah akan menjadikan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna warda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza nadhara ahadukum ila man fuddila alaihi minal mal wal khalq, falyanzur ila man huwa asfala minkum." Jika salah seorang di antara kalian melihat kepada orang yang diberikan kelebihan dalam hal harta wal khalq dan dalam hal penciptaan, falyanzuru ila man huwa asfala minkum, maka hendaklah dia melihat kepada orang yang lebih rendah darinya. Maka ini jamaah akan menjadikan kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu seseorang melihat kepada orang yang lebih rendah darinya. Seseorang melihat kepada orang yang lebih rendah darinya. Nah, ini jamaah dalam perkara duniawi. Adapun dalam perkara akhirat, seseorang itu melihat kepada orang
yang lebih tinggi darinya. Maksudnya jamaah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya si fulan, Masya Allah, dia rajin menjaga salatnya. Salat berjamaah, tidak pernah ketinggalan salat berjamaah. Si fulan menjaga salat sunnahnya, menjaga puasa sunnahnya. Si fulan, Masya Allah, orang yang baik, yang menjaga wibawahnya sehingga tidak menyakiti orang lain. Si fulan selalu orang yang menjaga tutur katanya ketika berbicara sehingga tidak menyakiti orang lain, tidak membuat orang lain sakit hati ketika berbicara. Maka saya harus lebih daripada dia. Contoh yang lain, si fulan, Masya Allah, orang Masya Allah sekali. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.